Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita. Oke, setelah episode siapa bilang Yusuf tukang kayu kemarin yang keempat, kita sekarang masuk yang kelima, ya. Kelima, nggak nyangka jadi 5 seri deh. Yang kelima. Oke, tapi ini sudah nggak ke Alkitab lagi, gitu ya, nggak ke Alkitab lagi. Sebetulnya aku menjelaskan ini untuk teman-teman yang Islam, ya. Kalaupun sisi penanya itu sebetulnya tidak perlu dijawab lah, karena apa? Ya nampak sih kalau dia ini nggak ngerti permasalahan, hanya copy paste aja. Makanya kalau ikut kajianku, ya itu berbasic dengan sebuah keinginan belajar. Karena berkeinginan belajar, maka pondasinya itu pengetahuan, bukan iman, gitu loh. Kalau iman nggak usah dibawa ke sini, itu nanti urusan kalian sendiri. Mau kalian yang Islam, mau yang kalian yang Kristen, itu urusan kalian sendiri-sendiri lah. Ya, di kajian-kajian ini berbicara tentang pengetahuan. Maka nanti dengan pengetahuan itu terserah bagaimana engkau akan membangun keimananmu. Karena dikatakan ilmu imamu amalu. Ilmu itu menjadi imam, menjadi pemimpin setiap amalan-amalan kita. Gitu loh. Jadi aku nggak berbicara iman. Nah, sayangnya ketika orang masuk ke kajianku secara selonong boy, dia bicara iman. Akhirnya sesuatu yang sesuai sesuatu yang tidak sesuai dengan imannya dia serang secara memborbardir, dan sayangnya membabi buta. Sudah babi buta pula. Jadinya ya kacau. Nah, seperti ini ya. Sudah babi buta pula, gitu loh ya. Makanya kalau nggak lihat kajian-kajianku dari awal agak bingung. Ini judulnya siapa bilang Yusuf tukang kayu, ya, episode kelima kok kita bahas dirham dan segala macamnya, ya, karena ini ada dalam pertanyaannya si komentator tentang kajian ini, gitu. Oke, ini juga mantap ini untuk kita diskusikan. Begini, kalau nggak percaya jangan sesat, mas. Mending situ cari dirham. Pada zaman Yusuf, ada nggak tuh mata uang pada zaman itu? Ya, Quran surat 12-20. Ya, jadi dia mengutip, ya, Quran surat Yusuf, ya, surat 12-20. Oke, ya. Aku baca nih perikopnya. Yusuf mendapat godaan, ya. Ini yang 20. Yusuf surat ke-12 ayat yang ke-20. Clear ya? Oke, aku baca. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Si komentator Kristen ini dia membantah ayat ini, ya. Kesimpulannya ayat ini bukan firman karena ini salah, karena firman Allah nggak mungkin salah, karena zaman Yusuf belum ada dirham. Kira-kira begitulah, ya. Kira-kira begitu kerangka berpikir yang mau dia bangun. Cuman aku harus jelaskan dulu biar kalian semua tahu, ya. Gini. Ntar aku lihat dulu. Dibuka aja deh supaya agak supaya ndak panas. Panas.
Kita berbicara karena akan ke ini kita. Sebentar. Kalau di sini nampak sikal. Aku kasih tahu dulu. Sikal itu tulisannya sikal. Oh, ini enak nih, nggak bunyi ini. Itu sama dengan 11,4 gram. Ya. Oke. Aku kasih dulu bahan-bahannya, nanti parsernya supaya kalian bisa membentuk sendiri secara paham. Sikal. Sudah itu dirham. Dirham. Ya. Ini apa? Ini mata uang yang bahannya perak. Jelas? Sementara kalau dinar itu bahannya emas. Bukan emas betik ya. Kemudian koin. Ya, sekarang aku jelaskan. Koin itu apa? Gepeng bunder. Berarti ini bentuk gepeng ya. Bunder ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa sikal itu berbicara tentang berat. Supaya kalian tahu semua. Ini berbicara tentang berat. Ya. Dirham itu berbicara tentang bahan. Berarti dia dari perak. Bahan. Ya. Koin itu berbicara tentang bentuk. Ya, bentuknya koin itu ya seperti tadi itu. Bulat tapi pipih, ya, bentuk. Clear di sini ya? Clear ya? Sikal itu berbicara tentang berat. Berapa? 114 gram. Dirham itu berbicara tentang bahan. Apa? Perak. Kalau dari emas itu dinar, kita tidak bicarakan ini ya. Oke, koin itu berbicara tentang bentuk. Apa? Bulat gepeng. Nah, ya. Oke. Ini menarik ini. Aku juga kok bisa-bisanya gitu. Teman-teman Kristen seperti dibodoh-bodohi sama. Jadi teman Kristen membodohi teman Kristennya lagi gitu loh. Akhirnya digunakan untuk berargumentasi terhadap teman-teman Islam ya. Jadi ketawain lah. Makanya kamu kok dikasih informasi itu kamu kritik dulu. Dosenmu itu kamu kritik. Bener nggak dia ngomong? Ya. Kan begini. Kalau nggak percaya jangan sesat, Mas. Mending situ cari dirham pada zaman Yusuf ada nggak? Itu mata uang pada zaman itu. Quran surat Yusuf 12:22. Oke, aku baca sekali lagi. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dirham, apa itu dirham? Ini ya, dirham perak. Aku ganti perak di sini supaya nanti satu kata. Perak. Ya. Dia tidak berbicara koin, tidak berbicara bentuk, tidak berbicara gepeng, apa bunder, apa segitiga, apa segi empat, tidak berbicara. Ini Al-Qur'annya. Ya. Dia hanya berbicara dirham. Kalau berbicara jumlah juga dia hanya berbicara tentang beberapa dirham. Yang kita masalahkan ada nggak dirham di zaman Yusuf? Kan begitu. Oke, jelas ya? Dirham itu dia berbicara bahannya apa? Perak. Oke, jelas? Gini. Ini menarik sekali nih. Jadi menurut teman-teman Kristen,
Al-Quran itu tidak datang dari yang maha tahu. Lah kalau memang Al-Quran tidak datang dari yang maha tahu, untuk apa kita imani? Ya dibuang saja. Jadi ini, kalau tidak datang dari yang maha tahu, untuk apa kita imani? Kan mending dibuang saja. Justru karena ini datang dari yang maha tahu, maka ini diimani, menjadi panduan hidup. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan bahwa ini tidak datang dari yang maha tahu dengan konteks perak ini atau dirham, aku akan jelaskan supaya kalian tahu. Ya. Kita berbicara sejarah. Hati-hati berbicara sejarah. Sejarah itu kisah masa lalu. Sejauh apa informasi yang dapat kita kumpulkan? Gitu. Jadi Al-Quran itu menyinggung sejarah, juga menyinggung sains. Sains juga begitu, nggak kalah harus hati-hatinya. Makanya di Al-Quran bilang, tunggu penjelasannya kalau engkau belum tahu. Tunggu. Kalau Al-Quran bilang apa saja kamu belum tahu, tunggu penjelasannya. Bayangkan di Al-Quran bilang, ini konteks sains ya, di dalam laut itu ada api. Siapa yang percaya? Kok Al-Quran bilang di dalam laut itu ada api? Siapa yang percaya? Coba orang Arab-Arab yang jelebo-jelebo itu, jelek dan bodoh itu, yang Arab-Arab, yang munafik-munafik, nggak mau ikut kanjeng Nabi Muhammad itu, yang kafir-kafir itu, bagaimana dia otaknya nggak bingung? Al-Quran bilang di dalam laut ada api. Tapi Al-Quran bilang, kalau kamu belum tahu, tunggu penjelasannya. Dan Alhamdulillah, dengan perkembangan sains sekarang, dibuktikan bahwa di dalam laut itu ada api. Ngerti kamu? Tunggu, atau kamu cari penjelasannya. Jangan kamu bilang, itu bukan dari yang maha tahu. Begitu tentang perak, kita berbicara sejarah. Pertanyaanku, sejauh apa data historis yang kamu punya? Sehandal apa? Kan begitu masalahnya. Jangan tiba-tiba disimpulkan seperti ini. Ya. Jadi, sikal perak yang merupakan harga jual Yusuf yang disebutkan Kejadian 3728 bukanlah koin. Ya. Perak, silver koin, dirham yang disebutkan Al-Quran dalam surat Yusuf 12:20. Sebab sikal perak tersebut tidak atau belum berbentuk koin. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa koin baru pertama kali dikenalkan pada abad 7 sebelum Masehi. Ya. Sedangkan Yusuf itu jauh ke belakang. Ya. Oke. Yang menggunakan koin pertama kali bangsa Lydia. Jauh sesudah masa Nabi Yusuf yang hidup sekitar 19 sebelum Masehi. Ini penjelasan dia. Ya. Ya. Oke. Kesimpulannya yang menarik. Satu lagi kesalahan Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak berasal dari Tuhan yang Maha Tahu. Loh, kok iso? Kok iso gitu loh? Ya? Kok iso? Dia nggak mengerti, dia tidak paham tentang teks-teks yang disampaikan Al-Quran. Dia terjebak pada yang namanya bentuk ini tadi. Bentuk ini. Terjebak pada bentuk ini. Sekarang, ya, apakah di dalam Al-Quran ini dia ada bilang koin? Nih. Surat Yusuf 20. Ada yang bilang koin. Ini teks Arabiunnya. Kalau ini bisa salah nih terjemahannya. Tapi di terjemahan sekalipun tidak ada dia bilang koin. Koin itu apa? Bentuk. Nih, bentuk. Jadi, yang dibilang dalam surat Yusuf 20 itu apa? Dirham. Dirham itu apa? Bahan. Apa? Perak. Mau bentuknya segi 4 kek, segi lonjong kek, segi 5 kek, segi tetek bengek kek, Al-Quran tidak ada urusan dan dia tidak berbicara tentang bentuk. Yang dia bicara adalah dirham, yaitu konteksnya bahan. Apa? Perak. Setuju kamu di sini? Sehingga kamu mengatakan
di argumentasinya si Kristen itu dibahas kapan koin, kapan tetek bengek begini-begini. Rinci, bagus bahasannya. Masanya dia nggak tahu. Al-Quran tidak pernah ngomong koin. Yang dia ngomong dirham. Koin itu bentuk, mau bentuknya segi empat, bundar, gepeng, panjang, loncong, nggak ada urusan. Yang dia bilang dirham. Lalu salahnya di mana? Salahnya di mana? Ayo, ngomong kamu. Aku minum dulu. Sebelum aku jelaskan nanti ke surat rujukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Al-Quran kamu bilang salah, maka konsekuensi logis Bible juga harus kamu bilang salah. Nggak bisa nggak? Gitu loh. Ya? Oke. Nih, rujukan yang diambil ini, ya. Kejadian. Ini kitab Kejadian, ya. 37 28. Terlalu panjang ya, aku bacakan saja ya. Aku bacakan intinya yang mau aku ambil. Nanti kamu bisa baca di kitabmu sendiri ya. Begini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, jadi saudara-saudara Midian lewat gitu ya. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Nah, sekarang kita berbicara konteks ruang dan waktu lagi. Waktunya ini kapan? Pada waktu peristiwa Ismail masih anak-anak yang dimasukkan di dalam sumur. Oke, ya. Ruangnya di mana? Ini di daerah Mesir sana. Mesir itu peradabannya sudah tinggi, bos. Walaupun dia nggak tahu nggak ada nabi dibangkitkan dari Mesir. Tetapi dalam konteks sejarah Yahudi, Nasrani, dan Islam itu tidak bisa lepas dari Mesir. Dan di sana Mesir itu diakui mempunyai peradaban yang sudah tinggi. Jadi jangan asal ngawur kalau mengambil kesimpulan, ya. Oke. Mana tadi? Oke, ya. Harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi sama, ayat ini dengan ayat ini kontennya sama, Yusuf dijual dengan harga murah. Dijual berapa? Ya. Kalau di sini dijual 20 sikal perak. 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 Ya. Sikal, aku nggak perlu jelaskan terlalu bertele-tele supaya kalian tahu. Sikal itu adalah berat. Ya. Bilang bapak lagi shooting, bilang. Terima saja teleponnya. Oke. Ya. 20 berapa? 20 sikal perak. Dijual 20 sikal itu apa? Itu sikal itu berbicara tentang berat. Berapa? 11,4 gram. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang kita perdebatkan. Tetapi sesuatu yang kita tertarik, ya, dirham itu di Quran surat Yusuf itu adalah perak. Di Kejadian 3728 juga menggunakan perak. Di sini tidak berkata tentang koin. Yang dikritiki katanya ini berbicara tentang koin. Koin dari mana? Jadi nggak ada urusan mau koin itu diketemukan oleh bangsa Lydia tahun berapa, itu nggak ada urusan. Tapi yang jelas Al-Quran mengatakan zaman Yusuf itu sudah ada alat tukar yang namanya dirham, yaitu kalau diterjemahkan perak. Dan itu sejalan dengan Kejadian 3728, alat tukar yang dinamakan perak. Jelas? Jelas, ya? Sekarang di mana? Ayo tunjukkan.
Di mana kesalahannya Al-Quran? Tergantung konteks perak ini. Kalau sampai ini bukan firman Tuhan, pensiun aku jadi orang Islam. Untuk apa? Tapi bisa nggak kalian buktikan bahwa ini bukan firman Tuhan? Beriman tuh begitu, karena dibangun atas dasar pengetahuan. Bukan ujuk-ujuk beriman. Gitu loh. Kok bilang karangan siapa? Gitu loh. Al-Quran itu firman Allah. Sekarang kalau kalian salahkan Yusuf, maka Kejadian juga harus disalahkan. Karena sama-sama menyebut perak. Jangan menyalahkan ini dengan koin. Karena di Sirat ini nggak disebut koin. Yang dibangun orang, yang ditemukan oleh bangsa Lydia. Gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan kalian, karena kalian diajar dengan guru-guru yang bodoh, dan kamu juga bodoh, kamu terima saja tanpa kritik, akhirnya itu kamu jadikan amunisi untuk menyerang orang lain yang tidak sejalan dengan imanmu, akhirnya kamu makin nampak bodoh. Itu aja masalahnya. Kita tahu, kita bisa ngerti. Ketika seorang komen, ini sebetulnya dia paham atau sekedar copy paste. Itu bisa dilihat. Gitu ya. Jadi itulah dari aku cukup ya, aku kira ya, cukup penjelasan. Ada lain tapi sudah capek aku, nanti aku jelaskan, aku lihatlah apa aku jelaskan lagi atau ke tema-tema lain ya. Oke. Jadi kalau aku terlalu bersemangat, aku bilang begini begitu, itu sebetulnya jangan kalian salah memahami juga aku menghujat, menghina, tidak. Aku ingin kalian pintar. Masalah kepintaran otakmu nanti kamu mau tetap kafir atau menjadi Islam itu urusanmu, bukan urusanku. Gitu loh. Jadi sebetulnya itu gregetan dalam hatiku supaya kamu mau memperdaya gunakan logikamu. Ya? Oke. Maaf pada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.